warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, karena takdir Allah kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita masih bisa bertatap wajah, masih bisa menatap wajah teman-teman, masih bisa menatap wajah ayah ibu kita. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan lahir batin dan diberikan panjang umur, dan umurnya berkah dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran, nanti akan saya absen terlebih dahulu untuk mengecek kehadiran kalian di hari ini, di hari Senin, di tanggal 29 November 2021. Baik, kalau dilihat dari hari ini yang dibagi menjadi dua sesi, satu BDR, satu PTM. Hari ini dijadwalkan yang PTM ada 13 orang ya. Ketika dilihat memang dari keseluruhan yang hadir di sini, alhamdulillah ini jumlahnya sudah memenuhi kelompok yang memang diwajibkan untuk PTM. Jadi alhamdulillah sehat semua, dan kita doakan mudah-mudahan teman-teman yang di rumah pun diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, sebelum mulai pembelajaran selanjutnya, seperti biasa kita supaya tetap menjaga semangat kita dalam proses pembelajaran PAI, kita mengadakan kalimat-kalimat semangat untuk di hari ini. Jadi seperti biasa, kalau saya beri aba-aba, semangat pagi, direspon, dan seterusnya. Siap ya? Oke. Semangat pagi. Semangat, semangat, semangat. SMA Luar biasa. Alhasra Ridho Allah. Baik, alhamdulillah. Jadi kita jaga tetap semangat kita, meskipun siang, meskipun sore atau malam, tapi tetap semangat pagi, dan mudah-mudahan kita menjadi insan yang luar biasa untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik anak-anak, hari ini yang akan kita pelajari adalah bab iman kepada qada dan qadar, yang merupakan bagian dari rukun iman yang 6. Ya, rukun iman itu ada 6, dan ini yang terakhir, kita harus yakin kepada takdir Allah. Pertemuan lalu kita sudah membahas tentang bab pernikahan. Nah, apa kaitannya antara bab pernikahan dengan materi hari ini, yakni iman kepada qada dan qadar? Pertanyaannya, apakah jodoh itu sudah ditetapkan oleh Allah sehingga kita tidak bisa lagi memilih, atau jodoh itu disiapkan Allah beberapa pilihan sehingga manusia punya hak untuk memilih jodohnya mau A, B, atau C? Oke, saya minta beberapa di antara kalian untuk bisa memberikan tanggapan. Silakan. Ya, Jacqueline, silakan. Kalau misalkan kalau misalkan jodoh itu udah ditetapkan Kak, jadi ditetapkan Kak. Jadi kalau misalkan kita nggak bisa milih, nggak bisa juga kayak ya pokoknya nggak bisa milih, pokoknya udah ditetapkan dari sekarang. Oke, jadi jodoh itu sudah ditetapkan. Oke, bagus sekali pendapatnya. Kita ingin mendengar komentar dari yang putra ya. Komentar dari yang putra. Silakan Arya. Menurut saya sama pendapat saya seperti Jacqueline. Menurut saya jodoh itu sudah ditetapkan oleh Allah. Baik. Baik, terima kasih pada Jacqueline dan Arya sudah memberikan respon dan tanggapan. Jadi jodoh itu sudah ditetapkan. Berarti siapapun jodoh kalian nanti yang datang atau yang ditakdirkan menjadi pasangan hidup kalian, ya harus terima, ya harus terima. Jodohnya orang Indonesia di Bogor atau di Depok, atau yang jodohnya orang luar negeri, ya harus terima siapapun itu. Ya namanya jodoh misteri. Ya, terkadang sudah cinta banget tapi nggak jadi, gitu kan? Terkadang sudah menentukan acara pertunangan, tahu-tahu kecelakaan dan berujung kepada kematian. Akhirnya memang tidak jadi. Dan itu memang rahasia ya. Oke, bagus sekali. Nah, untuk selanjutnya, sebelum nanti kita meningkat ke acara
intinya proses pembelajaran, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, nanti kalian diharapkan bisa meyakini adanya kodo dan koda. Saya yakin kalian sudah yakin, tetapi dengan proses pembelajaran ini mudah-mudahan menambah keyakinan kita bahwa duduknya kalian di sini, dirinya saya di sini, ini takdir Allah. Dari rumah sampai ke sekolah itu dengan selamat, itu juga takdir Allah. Di tengah perjalanan kita melihat ada kecelakaan, itu takdir Allah. Jadi apa yang terjadi di alam semesta ini tidak ada yang terlepas dari ketentuan dan takdir Allah. Ya. Yang kedua, diharapkan nanti kalian bisa menunjukkan sikap optimis dan tawakal. Semakin yakin terhadap takdir, bukan malah semakin pesimis, tapi harus semakin optimis. Selanjutnya, kalian juga diharapkan nanti bisa menganalisis makna kodo dan koda. Yang keempat, kalian bisa mengevaluasi pemahaman kodo dan koda di sekitar masyarakat kita. Yang kelima, kalian dapat mempresentasikan kaitan antara optimis, ikhtiar, tawakal dengan iman kepada kodo dan koda. Oke. Nah, untuk selanjutnya nanti akan saya berikan link untuk menguji kemampuan awal kalian nanti melalui link quizzes. Kita masuk ke pembelajaran inti. Saya akan menguji kemampuan awal kalian melalui link quizzes yang linknya saya kirim di WA group. Nanti silakan bisa bergabung. Sebelum kita benar-benar masuk ke pembelajaran inti, saya hanya sekedar menginformasikan dan mengingatkan bahwa pentingnya kita mempelajari bab iman kepada kodo dan kodar. Kenapa? Karena iman kepada kodo dan kodar ini termasuk ke dalam rukun iman. Yang kalau satu saja kita tidak beriman, maka kita belum disebut sebagai orang beriman. Jadi untuk selanjutnya kita masuk ke pembelajaran inti. Nanti akan saya tayangkan satu buah video. Saya minta komentar dari beberapa di antara kalian untuk bisa memberikan komentar terhadap video yang sudah kalian saksikan tadi. Silakan, Audrey. Kalau menurut saya masjidnya aneh, ribet. Padahal kan nggak betul mungkin orang sholat pakai masker itu nggak sah aja kan? Betul ya. Jadi menurut Audrey, pengurus masjidnya yang ribet ya, karena pakai masker tidak mengurangi keabsahan sholat ya. Iya, pakai masker tetap sah gitu ya. Oke, bagus. Dan pemerintah mungkin yang mengurus masjidnya akhirnya bisa belajar kalau misalnya. Oke, baik. Jadi di tengah masyarakat ada pemahaman yang seperti itu.
Ini video yang tadi itu real terjadi. Dan saya kira di sekitar kita pun banyak yang memiliki pemahaman ini. Nah, inilah tujuan kita belajar tentang iman kepada kodo dan kodar. Nanti salah satu tujuannya kalian bisa mengevaluasi pemahaman tentang kodo dan kodar di tengah masyarakat kita. Nah, untuk selanjutnya nanti saya akan menjelaskan sedikit tentang kodo dan kodar. Ya. Antara kalian dari SMP bahkan mungkin di usia SD sudah belajar yang namanya iman kepada kodo dan kodar. Apa itu kodo, apa itu kodar. Nah sekarang kita clearkan pemahaman itu. Kita clearkan ya, supaya tidak ada lagi miskonsepsi di antara kita. Tidak ada lagi salah paham tentang iman kepada kodo dan kodar. Yang pertama, kodo secara bahasa itu artinya hukum, ketetapan, keputusan, kehendak, pemberitahuan, atau penciptaan. Maka di dalam hukum Islam, hakim dia disebut qadhi, adalah orang yang memberikan keputusan. Maka kodo itu adalah keputusan. Tetapi kita tidak bisa berhenti di penjelasan secara bahasa. Maka kita meningkat. Pengertian kodo menurut istilah adalah ketetapan Allah sejak zaman azali sesuai dengan kehendaknya tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk. Apa zaman azali? Zaman azali itu adalah zaman sebelum alam semesta ini diciptakan. Allah sudah menentukan ketentuan-ketentuannya. Bahkan daun yang berguguran ke tanah pun sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Ya, kalian sekolah di SMA Al-Asra, ketemu dengan saya, itu sudah tercatat semuanya di ketetapan Allah sejak zaman azali. Termasuk hal-hal yang belum terjadi nanti, itu semua sudah dicatat. Dan itu menjadi sebuah misteri bagi kita semua. Nanti di antara kalian ada yang kuliah di UI, ada yang kuliah di UGM, ada yang kuliah di Unpad, ada yang di IPB, ada yang di UIN, UNJ. Semua misteri, nggak ada yang bisa memastikan. Karena hal ini goib, maka kita dituntut untuk berusaha secara maksimal. Maka nanti Allah akan mengantarkan usaha kita yang maksimal ini kepada takdir kita yang maksimal yang sudah ditentukan Allah. Kemudian qadar itu apa? Qadar itu kepastian, peraturan atau ukuran tentang sesuatu perkara mengikuti kadar tertentu. Contoh, jeruk diciptakan Allah dengan kadarnya. Dia memiliki vitamin apa, ada manfaat apa, dan jeruk tidak cocok untuk orang yang berpenyakit apa. Nanti daun singkong diciptakan Allah warnanya hijau, punya unsur vitamin apa, dan dia tidak cocok dimakan oleh penderita penyakit apa. Itu kadar-kadarnya sudah ditentukan sama Allah. Nah, menurut istilah Islam, qadar itu adalah perwujudan kehendak Allah terhadap semua makhluknya dalam kadar dan berbentuk tertentu. Memang di dalam pembahasan ini ada perbedaan pengertian dari kalangan para ulama. Tapi paling tidak kita bisa mengambil pengertian dari satu pendapat ulama yang mudah kita pahami. Kesimpulannya adalah qada itu ketentuan Allah yang memang belum terjadi, yang sudah tertulis ya sejak zaman azali. Sementara qadar adalah ketentuan Allah yang sudah terjadi. Ketentuan Allah yang sudah terjadi. Ya, dulu ketika kalian mau memilih sekolah setelah lulus dari SMP, kalian tidak tahu masuknya kemana. Inginnya ke SMA Negeri 5, SMA Negeri 1, bahkan mungkin SMA yang lain. Tapi takdir Allah mengantarkan kalian di SMA Al-Asra. Itu sudah qadar menurut pendapat satu ulama. Ada satu dalil lagi. Ini kita ambil dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul sedang duduk dengan para sahabat, datanglah satu sosok manusia, pria, dan belakangan diketahui bahwa dia adalah malaikat Jibril alaihissalam. Ketika Rasul sedang duduk dengan para sahabat, orang ini duduk bertanya kepada Rasul,
Pertanyaannya, salah satu pertanyaannya, wahai Rasulullah, jelaskan apa itu iman. Maka Rasul menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu hendaklah kamu percaya kepada Allah. Yakin gak kita percaya sama Allah? Yakin kalau Allah itu satu-satunya Tuhan kita? Yang kedua, kita harus yakin adanya malaikat. Yakin ada malaikat? Yang ketiga, yakin terhadap kitab-kitabnya. Selain Al-Quran, kita meyakini ada kitab Injil, ada kitab Zabur, ada kitab Taurat. Tetapi yang kita amalkan, selain kita yakini adalah cukup Al-Quran. Kenapa? Karena isi Injil, isi Zabur, isi Taurat itu sudah tercantum di dalam Al-Quran. Yang selanjutnya, percaya kepada Rasul-Rasul. Ya, dan kita harus yakini bahwa Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada orang yang mengaku dirinya sebagai Rasul, wajib bagi kita untuk tidak percaya. Meskipun sorbannya panjang, meskipun jenggotnya juga tebal, dia mengaku sebagai Rasul, wajib bagi kita tidak percaya. Jadi Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun nanti Nabi Isa turun ke dunia, Nabi Isa turun bukan membawa ajaran baru. Tetap Nabi Isa turun mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Sholatnya sama 5 waktu dan lain sebagainya. Selanjutnya kita juga harus yakin adanya hari kiamat. Hari yang belum pernah terjadi dan hanya terjadi satu kali. Dan kita tidak ada pilihan kecuali harus meyakini itu semuanya. Ya, kiamat itu pasti akan terjadi, pasti akan terjadi, pasti akan terjadi, dan itu harus menjadi bagian yang harus kita imani di dalam hati kita. Selanjutnya, yang terakhir, kita juga diminta oleh Rasul beriman kepada qada dan qadar, ataupun beriman kepada ketetapan Allah yang baik ataupun yang buruk. Ketika ditimpa sakit, itu bagian dari takdir Allah. Ketika diberikan kesehatan, itu juga takdir dari Allah. Ketika dari rumah ke sekolah selamat, itu takdir Allah. Ketika dari rumah ke sekolah di tengah perjalanan kecelakaan, itu pun takdir dari Allah. Termasuk pandemi COVID-19 saat ini pun sudah ditetapkan sama Allah. Nah, untuk selanjutnya, untuk kalian bisa lebih memahami apa itu makna qada dan qadar, nanti akan saya bentuk menjadi 2 kelompok. Ya, ini dibentuk jadi 2 kelompok. Langsung saja, simple. Nanti saya bentuk kelompok yang perempuan menjadi satu kelompok diskusi, yang laki-laki nanti menjadi satu kelompok diskusi. Bisa dipahami? Nah, kalau gitu silahkan kalian membentuk meja diskusi. Yang perempuan di sebelah sini, yang laki-laki mungkin ada di sebelah sini. Silakan 3 menit saya berikan waktu untuk bisa membentuk kelompok diskusi. Ya, disusun saja meja ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sekarang mulai kita diskusi tentang beriman kepada qada dan qadar. Jadi kita mulai dari makna qada dan qadar ya. Kalau misalkan menurut Indah, qada itu kayak gimana? Qada itu ketetapan yang udah ada tapi belum terjadi. Kalau misalkan Audrey, menurut kamu qada itu yang kayak gimana? Qada. Oh, benar, langsung banget. Kalau misalkan contoh kamu ya, contoh contohnya. Kalau kayak kematian, ya kita kan nggak tahu kapan kita wafat. Ini ya kalau kita tapi baik. Ada apa nggak? Kalau misalkan pula, menurut kamu contoh qada itu kayak gimana? Contoh qada itu ya kayak kita di sini udah ditentuin loh, kita tuh udah diskusi ini ya udah takdir dari sananya. Jadi kalau misalkan qada itu apa? Kata bisa ya? Yang udah terjadi dari Kalau awal. misalkan qada itu yang ada di tapi dia
kalau menurut kamu jadi kodo sama kodar itu kayak kesimpulannya tuh apa yang udah kita sebutin, kesimpulannya itu yang kayak bikin makin mengubah tuh. Jadi kayak kodo itu kayak takdir yang dari kemudian ditekan, sedangkan kodar itu takdir yang masih bisa diubah sama kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita bakalan buka diskusi tentang aliran-aliran takdir. Kalau menurut Arya, aliran takdir Jaluri itu kayak gimana? Aliran Jaluri itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan dan manusia tidak memiliki kehendak apapun. Kalau aliran takdir Qadariyah menurut Rasmi, Manusia itu kayak bebas memilih, jadi manusia berkehendak sesuka. kalau menurut Fikri, aliran takdir Asy'ariyah itu gimana? Kalau menurut saya Asy'ariyah itu kayak takdir nah, ada yang pasti tetap tidak bisa diubah dan bisa diusahakan. Jadi kesimpulannya dari aliran takdir ini, jadi kalau Jabariyah itu manusia itu nggak punya kehendak atas takdir yang sudah Allah berikan. Kalau yang aliran Qadariyah ini manusia bisa berkehendak sesuka hati. Kalau yang Asy'ariyah itu adalah jalan tengah dari Jabariyah sama Qadariyah, tapi tetap berkeyakinan sama takdir Allah. Oke, kita tutup diskusi aliran-aliran takdir ini dengan baca Alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian melakukan diskusi di kelompok masing-masing, kita masuk ke sesi presentasi kelompok. Nanti silakan masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya yang sudah kalian buat berupa PowerPoint, disampaikan di depan kelas ini, dan nanti akan ada sesi tanya jawab. Nah, untuk itu saya persilakan kepada kelompok 1 terlebih dahulu. Nah, dalam hal ini kelompok yang perempuan. Silakan untuk bisa mempresentasikan di depan. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang kode dan kodar. Jadi di sini kita punya dalil tentang beriman kepada kode dan kodar, yang artinya hendaklah kamu percaya kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan beriman pula dengan kodar, ketentuan baik dan buruk. Ini diambil dari hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan ini ada pengertian kode dan kodar. Kepada Fidela silakan dijelaskan. Pengertian kodo menurut bahasa itu hukum, ketetapan, keputusan, pemerintah, kehendak, mewujudkan, pemberitahuan, dan penciptaan. Tapi menurut istilah, koda adalah ketentuan Allah sejak zaman azali sesuai dengan kehendaknya tentang segala sesuatu yang berkenan dengan makhluknya. Terus ada koda. Kalau koda menurut bahasa artinya hukum, kepastian, peraturan, dan ukuran, ketentuan sesuatu perkara mengikuti kadar tertentu. Nah, kalau menurut istilahnya, koda adalah perwujudan kehendak Allah terhadap semua makhluknya dalam kodar dan berbentuk tertentu sesuai dengan irodahnya. Yang selanjutnya di sini ada dalil dari Allah Subhanahu wa taala dari Surat Umar. Silakan Indi bisa dibaca. Yang artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Nah, ini surat Qamar ayat 69. Di sini kita mempunyai dua macam takdir, ada mutlak dan mutlak. Pada Dinda silakan. Yang pertama itu adalah yaitu ketentuan Allah yang dikaitkan dengan usaha manusia. Contohnya kepercayaan
dan bekerja dan menanamkan jiwa. Itu saja presentasi kami hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya. Silakan. Perkenalkan dulu ya, nama saya Kevin Julian. Jadi di sini saya ingin bertanya mengenai macam-macam takdir, kan ada 2 tadi. Ya. Nah, itu ada takdir yang bisa diubah itu. Jadi saya ingin apa sih, kayak apa contohnya gitu dari takdir yang bisa diubah? Silakan Indah, bisa dijawab pertanyaan dari Mungkin. Bisa diubah itu kan contohnya kepintaran. Misalnya kita nggak pintar-pintar banget, tapi kita pengen masuk ke universitas terkenal kayak UI. Nah, kan bisa diubah kalau misalnya kita jadi giat belajar, terus rajin-rajin latihan soal gitu, terus akhirnya kita nanti bisa lolos di UI gitu. Kevin, apakah jawabannya sudah cukup? Sudah cukup. Terima kasih. Baik, jika tidak ingin ada yang ditanyakan lagi, kami tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kalian melakukan diskusi di dalam kelompok kalian masing-masing dan sudah mempresentasikan di depan kelas dan sudah dilakukan juga sesi tanya jawab. Maka sekarang saya minta 1 atau 2 orang di antara kalian memberikan kesimpulan dari proses pembelajaran kita pada hari ini tentang beriman kepada kodo dan kodar. Silakan, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, silakan, Kevin. Dari pelajaran kita tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa kodo dan kodar itu bisa diartikan sama dan juga bisa diartikan beda. Kodo dan kodar itu maksudnya artinya adalah takdir. Kalau misalkan kodo itu takdir yang sudah ditentukan dan sudah terjadi juga. Dan kalau misalkan kodar itu takdir yang sudah ditentukan tapi belum terjadi. Baik, terima kasih Jacqueline, bagus sekali atas kesimpulannya. Selanjutnya saya minta 1 orang lagi untuk bisa memberikan kesimpulan. Siapa yang bersedia? Oh ya, silakan Fernanda. Jadi kesimpulan tentang aliran-aliran takdir yang pertama Jabariyah. Jadi kalau Jabariyah itu udah kehendak Allah yang manusia udah nggak bisa ubah. Terus kalau yang Qadariyah itu manusia bisa juga sesuka hati. Kalau yang Asy'ariyah itu jalan tengah dari Jabariyah sama Qadariyah, tapi tetap yakin sama takdir Allah. Oke, bagus sekali. Terima kasih Fernanda atas kesimpulannya. Selanjutnya, setelah kalian tadi memberikan kesimpulan diwakili oleh Jacqueline dan Fernanda, selanjutnya saya yang akan memberikan kesimpulan pada proses pembelajaran di hari ini. Yang pertama, kita harus benar-benar yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam raya ini sudah ditentukan kadarnya dan tidak terlepas dari kendalinya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang pandemi saat ini terjadi. Ini sudah dicatat oleh Allah dan ini merupakan bagian dari takdir yang harus kita jalani. Dalam menjalani takdir, dalam menjalani kehidupan, sebenarnya rumusnya ada 2. Kalau kita diberi ujian, maka kalau kita diberikan ujian berupa kesulitan, maka kita harus bersabar. Sebaliknya, kalau kita diberikan ujian berupa kesenangan atau kesehatan atau kekayaan, maka harus dijalani dengan syukur. Jadi kesimpulannya adalah dalam menjalani kehidupan ini ada 2 rumus. Yang pertama sabar, yang kedua syukur. Ketika diberikan sakit, sabar. Ketika diberikan sehat, bersyukur. Ketika dijauhi teman, sabar. Ketika diejek teman, sabar. Ketika mendapatkan prestasi, bersyukur. Ya, ketika diberikan kekayaan, bersyukur. Apa tanda bersyukur? Bersedekah. Memberikan hak orang lain yang ada pada kita dititipkan oleh Allah dan diberikan sesuai dengan aturannya. Nah, yang kedua kesimpulannya adalah di dalam pemahaman tentang kodo dan kodar terdapat 3 pemahaman. Yang pertama Jabariyah. Apa itu Jabariyah? Jabariyah itu paham yang meyakini bahwa manusia tidak punya kehendak sedikit pun. Jadi kalau dia mencuri,
kemudian tertangkap, kemudian ditanya, kenapa kamu mencuri? Pasti jawaban orang Jabariyah, karena ini sudah takdir Allah, saya sebagai seorang pencuri. Begitupun ketika ada sepasang laki-laki dan perempuan yang melakukan tindakan perzinahan, ketika diwawancarai, kenapa kamu melakukan perzinahan? Ini sudah takdir dari Allah. Nah, ini merupakan aliran Jabariyah yang dia meyakini dia bermaksiat, ini sudah takdir gitu. Yang membunuh itu juga sudah takdir. Ya, itu juga sudah takdir. Nah, yang kedua, aliran Qadariyah. Qadariyah ini kebalikan dari Jabariyah. Dia ini menganggap apa yang terjadi di alam raya ini bukan atas ketentuan Allah, tapi gimana usaha kita. Gimana usaha kita, gitu ya. Jadi kita mau masuk perguruan tinggi negeri, misalkan, itu semata-mata berhasil karena usaha kita. Misalkan kalian punya cita-cita tercapai, semata-mata memang karena usaha. Orang Qadariyah atau kaum Qadariyah ini menafikan kekuasaan atau ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Jabariyah benar-benar menyandarkan ketentuan kepada Allah, tapi dia malas untuk berusaha. Tapi kalau yang Qadariyah berusahanya rajin, tapi ketika dia berhasil, dia menganggap keberhasilannya ini semata-mata karena usahanya. Dia meniadakan ketentuan atau kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka aliran Jabariyah dengan Qadariyah ini tidak direkomendasikan oleh para ulama kita. Maka ada satu paham yang mengambil jalan tengah, yaitu Asy'ariyah. Asy'ariyah ini secara hati yakin pandemi ini dari Allah, diberikan sakit dari Allah, ada tangga saudara kita meninggal, takdir Allah. Tetapi secara zahir, secara lahiriah, kita punya kewajiban untuk berusaha semaksimal mungkin. Kita yakin bahwa corona memang takdir Allah, tetapi secara zahir kita berusaha untuk menghindari penyakit COVID-19 dengan cara apa? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Walaupun Anda sudah menjaga jarak, sudah mencuci tangan, tetap kena COVID gitu. Kenapa? Ya karena memang itu sudah kuasanya Allah. Secara hati yakin, tetapi secara zahir tetap berusaha. Nah, ini yang tidak diperkenankan seperti video yang tadi kita saksikan di awal. Jadi yang pengurus masjid itu benar-benar tidak percaya itu adanya corona, atau dia percaya tapi dia meyakini corona ini makhluk Allah, jadi nggak usah kita takut, nggak usah menghindari, toh makhluk Allah, takutnya kepada Allah saja gitu ya. Nah, ini pemahaman yang seperti ini yang perlu kita kritisi. Nah, baik anak-anak, setelah kita melakukan proses pembelajaran yang sudah memberikan di antara kalian kesimpulan, dan saya pun sudah memberikan kesimpulan, maka nanti kalian bisa mengerjakan latihan yang saya sudah siapkan di Google Classroom. Nanti kalian bisa kerjakan latihan di sana. Di sana pun ada LKPD, ada tugas-tugas yang harus kalian selesaikan dengan waktu yang sudah ditentukan. Sebelum kita akhiri proses pembelajaran hari ini, saya minta beberapa di antara kalian memberikan refleksi terhadap proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Silakan. Bidela, ya, silakan Bidela. Saya cukup senang dengan pelajaran hari ini karena metode pembelajarannya itu mudah dipahami dan saya jadi semakin paham tentang kode dan kodar, dan saya yakin bahwa belajar di sini itu tuh juga takdir gitu pelajaran hari ini. Baik, bagus sekali Bidela atas refleksi satu. Kemudian satu lagi saya minta, ya, Rasti. Saya cukup senang dengan mengikuti pembelajaran pada ini. Dengan mengikuti pelajaran seperti ini, saya semakin tahu apa itu takdir, qada dan qadar, menolak dan menolak. Oke, baik. Terima kasih atas Bidela dan Rasti sudah menyampaikan refleksi atau kesan proses pembelajaran pada hari ini. Nah, kita sampai di penghujung pembelajaran.
Mudah-mudahan apa yang kita pelajari saat ini bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan Allah menakdirkan kita nanti bertemu, kita reunian di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perempuan-perempuan nanti mudah-mudahan menjadi bidadari surga yang ada di sana, yang laki-laki menjadi penghuni-penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala kerjasama dan partisipasinya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.